Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok selaput plasma, struktur dan transportasi membran. Program sarjana Program Studi Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan 2022. Dipresentasikan untuk memenuhi tugas kelompok dengan mata kuliah Biologi Sel dan dosen pengampu Ibu Yayu Putri Rahayu SSI MSI oleh kelas 1A kelompok 4. Anggota kelompok terdiri dari Mesya Farah Ijati Lubis, Anissa Nurul Ramadina, Cici Cahyani Sirait, Imel Aulia Chania, Muhammad Khalid Rabani, Selena Putri Sania. Di sini jurnal rujukan metode. Struktur membran plasma. Bila melihat secara struktural, membran plasma terdiri dari fosfolipid bilayer. Fosfolipid bilayer ini merupakan dua lapisan lemak yang berikatan dengan fosfat. Pada dasarnya, fosfolipid adalah sebuah molekul yang serupa dengan kepala maupun ekor. Kepala fosfolipid adalah molekul fosfat. Adapun bab 1 yaitu latar belakang. Sel adalah unit terkecil yang struktural, fungsional, dan herediter. Herediter adalah pewaris keturunan dari makhluk hidup. Biologi sel salah satu dari cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang sel. Sel merupakan kumpulan materi paling sederhana dan sebagai dasar kehidupan dan bagaimana struktur dan fungsi sel bekerja dalam kehidupan. Sel relatif sangat kecil dan tidak terlihat. Dan dalam ukuran yang sangat kecil ini, sel memiliki bagian-bagian dan fungsinya masing-masing. 1.2 Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan selaput plasma? 2. Apa itu struktur dari membran plasma? 3. Apa fungsi dari membran plasma? 4. Bagaimana mekanisme transportasi membran? 1.3 Manfaat. 1. Memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat terutama dalam bidang biologi sel tentang selaput plasma. 2. Memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat terutama dalam bidang biologi sel tentang struktur membran plasma. 3. Memberikan wawasan dan pengetahuan pada masyarakat terutama dalam bidang biologi sel transportasi membran. Nah, yang selanjutnya yaitu definisi dari selaput plasma. Membran sel atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Selaput tersebut akan membatasi keberadaan sebuah sel. Selain itu, akan memelihara perbedaan pokok antara isi sel dan lingkungannya. Akan tetapi, membran sel itu tidak sekedar sebuah perekat pasif saja, melainkan sebuah filter yang mempunyai kemampuan untuk memilih bahan-bahan yang melintas dengan tetap memelihara perbedaan kadar ion dari luar dan dari dalam sel. Bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sel bisa masuk, sedangkan bahan-bahan yang termasuk limbah sel dapat keluar melalui sel. Yang berikutnya yaitu struktur dari selaput plasma. Selaput plasma terdiri dari struktur berikut, yaitu yang pertama, protein membran. Protein membran merupakan protein yang ada pada membran plasma. Meskipun penyusun membran secara struktural adalah fosfolipid, akan tetapi protein juga berperan. Yang kedua, yaitu glikoprotein serta glikolipid. Glikolipid adalah molekul karbohidrat yang menempel pada lemak. Lain lagi dengan glikoprotein, yaitu adalah molekul karbo yang menempel di molekul proteinnya. Glikolipid maupun glikoprotein memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tanda identitas suatu sel. Yang ketiga adalah kolesterol. Kolesterol di dalam struktur membran plasma merupakan antara gugus hidroksil polar serta molekul fosfolipid, di mana memiliki letak di dekat kepala fosfolipid. Yang keempat adalah sitoskeleton. Sitoskeleton atau sering disebut sebagai tulangnya sel. Sitoskeleton ini tersusun dari dua macam, yakni mikrotubulus
dan juga mikrofilamen. Sitoskeleton bukan bagian langsung dalam membran plasma. Namun, sitoskeleton ini akan berperan di bagian dasar dari suatu membran plasma. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi membran plasma. Membran plasma memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang kedua, mengontrol zat-zat yang akan masuk atau keluar meninggalkan sitoplasma. Yang ketiga, mengendalikan pertukaran zat antara sitoplasma dengan lingkungannya. Yang keempat, sebagai tempat beberapa reaksi, misalnya reaksi terhadap cahaya matahari dan reaksi oksida dalam respirasi. Yang kelima, sebagai reseptor atau penerima rangsang dari luar, seperti hormon dan bahan kimia lainnya, baik zat yang berasal dari lingkungan luar sel maupun dari dalam sel. 2.4 Fungsi dari struktur membran plasma. Protein membran. 1. Membuka saluran pori-pori. Protein dalam membran plasma membentuk pori-pori terbuka yang disebut sebagai saluran membran dan memungkinkan difusi bebas ion. Saluran tersebut berfungsi untuk membawa ion dalam satu arah saja, keluar ataupun ke dalam sel. 2. Mendukung struktur sel. Fungsi pertama protein dalam membran sel adalah mendukung struktur sel. Protein dalam membran yang terikat secara permanen memberikan bentuk pada sel dan memfasilitasi pergerakannya. Dengan adanya protein, struktur sel tidak berubah dan dapat mempertahankan fungsinya. 3. Mengidentifikasi jenis sel. Fungsi protein dalam membran plasma adalah sebagai identifikasi sel. Protein membran mengenali mana sel tubuh dan mana patogen berbahaya bagi tubuh. Dari identifikasi sel tersebut dapat ditentukan respon imun berupa antibodi mana yang harus dilepaskan. 4. Membantu reaksi biokimia. Fungsi protein dalam membran plasma selanjutnya adalah membantu reaksi biokimia. Beberapa protein dalam membran plasma membentuk enzim yang mempercepat terjadinya reaksi biokimia dalam tubuh. 5. Reseptor sel. Protein dalam membran plasma juga berfungsi sebagai reseptor sel. Protein tersebut berfungsi mendukung proses pensinyalan yang penting dalam tubuh. Contohnya adalah mengirimkan dan menerima sinyal atau impuls. Reseptor sel dapat menerima dan mengirim berbagai impuls, termasuk tentang bau atau aroma. Reseptor sel juga berfungsi mengikat faktor pertumbuhan yang berperan penting dalam penyembuhan luka pertumbuhan saraf. Glikoprotein serta glikolipid. Glikoprotein berfungsi membantu komunikasi antar sel, membantu reproduksi, menimbulkan respon imun, dan transportasi senyawa-senyawa di dalam dan luar sel. Glikoprotein merupakan ikatan antar karbohidrat dan protein pada membran yang bersifat hidrofilik. Sifat hidrofilik glikoprotein ini berfungsi sebagai penanda identitas sel saat berada di lingkungan berair, juga memungkinkan komunikasi intraseluler dengan sel-sel tubuh lainnya. Kolesterol. Di dalam membran plasma, kolesterol ini memiliki fungsi yang sangat penting, terutama saat kondisi di sekitar lingkungan sedang panas. Ketika kondisi lingkungan panas, kolesterol akan berfungsi untuk menghambat pergerakan fosfolipid, sehingga dapat mencegah fosfolipid dalam bentuk yang terlalu cair. Akan tetapi, ketika suhu lingkungan dingin, kolesterol akan bekerja dengan menghambat interaksi antar lemak. Selanjutnya, sitoskeleton. Fungsi dari sitoskeleton terdiri atas yang pertama, memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel. Yang kedua, penempatan berbagai organel dalam sel. Yang ketiga, motilitas sel. Yang keempat, pergerakan materi-materi dan organel dalam sel. Yang kelima, pengaturan aktivitas biokimiawi dalam sel. Kemudian, transportasi membran. Transportasi membran terbagi menjadi dua, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif pada membran terbagi menjadi yang pertama, difusi.
Difusi adalah proses perpindahan zat yang terjadi dengan spontan. Hal ini didasari oleh perbedaan tekanan difusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kedua, difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi berlangsung apabila proses perpindahan molekul melintasi membran sel, menuruni gradien konsentrasi memerlukan protein pembawa atau carrier protein. Peran protein pembawa adalah untuk mempermudah transport molekul-molekul hidrofilik dan elektrolit melintasi membran sel yang cenderung bersifat impermeable terhadap molekul-molekul tersebut. Yang ketiga, osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan pelarut yang melewati membran semi-permeable. Masuknya air membuat terjadinya tekanan air yang bisa disebut sebagai tekanan osmotik, yang pada sel tanaman disebut dengan tekanan turgor. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif terbagi menjadi 1. Endositosis. Endositosis adalah mekanisme perpindahan benda dari luar sel menuju ke dalam sel. Pada endositosis terdapat 3 bentuk, yaitu pinositosis, endositosis dengan reseptor, dan fagositosis. Fagositosis merupakan proses penelanan partikel-partikel makanan dan sel-sel asing, misalnya pada amuba dan sel-sel darah putih. Makanan atau partikel lain akan menempel pada membran, lalu membran akan membentuk lekukan. Membran akan menutup dan membentuk kantung, lalu kantung melepaskan diri. Pinositosis. Mekanisme pinositosis terjadi secara terus-menerus sebagian besar sel pada membran. Namun, pinositosis terjadi begitu cepat pada beberapa sel. Mekanisme ini merupakan salah satunya proses yang dapat digunakan oleh kebanyakan makromolekul besar. Salah satunya adalah sebagian besar molekul protein yang akan memasuki sel. Yang kedua, eksositosis. Proses eksositosis terjadi ketika sel mensekresi molekul tertentu melalui fusi vesikel dengan membran plasma. Ketika membran vesikel dan membran plasma bersatu, sebuah protein spesifik akan mengatur molekul lipid sehingga keduanya menyatu. Kemudian isi vesikel keluar dari sel dan membran vesikel menjadi bagian dari membran plasma. Selanjutnya kita masuki ke dalam bab 3 yang berisi kesimpulan dan saran. 3.1 Kesimpulan. Adapun yang dapat disimpulkan dari materi di atas terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama, selaput plasma atau membran plasma adalah sebuah struktur selaput tipis yang menyelubungi sebuah sel. Yang kedua, struktur dari selaput plasma antara lain yaitu protein membran, glikoprotein serta glikolipid, kolesterol, dan sitoskeleton. Poin ketiga, fungsi membran plasma secara umum salah satunya yaitu sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Poin keempat, fungsi dari struktur membran plasma antara lain seperti protein yang berfungsi untuk mendukung struktur sel, glikoprotein berfungsi membantu komunikasi antar sel, kolesterol berperan menghambat pergerakan fosfolipid, serta sitoskeleton berfungsi sebagai mempertahankan struktur sel. Poin yang terakhir, mekanisme transportasi membran terbagi menjadi 2, yaitu transport aktif dan transport pasif. 3.2 Saran. Diharapkan ke depannya materi ini tetap dipertahankan serta dikaji lagi lebih dalam dan diimbangi dengan praktikum maupun penelitiannya agar materi ini dapat berkembang dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Adapun berikutnya ialah daftar pusaka yang berisi sumber referensi atau laman web dari materi-materi yang kami ambil. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari materi yang kami sajikan. Dimohonkan saran dan kritiknya untuk perkembangan materi ini ke depannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.